Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, senang bertemu dengan saudara di ruangan ibadah ini. Karena disinilah kita bisa bertemu dengan Tuhan kita bisa mendapatkan berkat-berkat dari firman Tuhan, pujian dan dari doa-doa kita. Puji Tuhan. Lalu saudaraku, hari ini sebagai penutup dari serial Bapa yang Mengasihi ini, yaitu tentang yang terdahulu jadi terakhir. Nah ini saudaraku, yang terdahulu jadi terakhir. Ini penting saudaraku, supaya jangan kita lengah lalu menjadi tertinggal. Mari kita baca Matius 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saudaraku, dari khotbah tentang Bapa yang mengasihi, yang membicarakan tentang perumpamaan dua anak yang hilang, kita mendapat gambaran kehidupan yang benar-benar nyata. Artinya, keadaan seperti itu bisa terjadi pada siapa saja. Bisa terjadi pada keluarga mana saja. Itu terjadi dalam keluarga. Masalahnya sangat. Tetapi ini yang harus diingat. Apakah itu orang tua pilih kasih atau anak yang merasa kurang diperhatikan, atau apapun juga itu bisa terjadi pada siapapun, keluarga manapun juga. Tetapi setiap orang, setiap anak-anak, setiap individu dalam keluarga mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Amin. Anak-anak korban pilih kasih, ingat. Yang merasa kurang diperhatikan, ingat. Kalian punya tanggung jawab sendiri untuk hidupmu. Tidak bisa hanya mengandalkan orang tua. Tidak bisa bergantung pada keadaan. Jangan menyalahkan orang tua, jangan menyalahkan keadaan. Saudaraku, ini bukan buat anak-anak yang sekarang jadi anak. Tapi ada orang tua yang dulu memang juga anak-anak dalam keluarga. Bapak Ibu, pernah nggak saudara merasa orang tua saudara dulu, waktu Bapak Ibu masih di rumah, merasa orang tua pilih kasih? Ada nggak? Ada apa banyak? Iya. Nah, kalau saudara bergantung pada keadaan itu, kesel sendiri, saudara bisa seperti sekarang? Tidak. Kita punya tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Tidak bisa bergantung pada keadaan, tidak bisa bergantung pada sikap orang tua. Setiap orang harus berjuang untuk dirinya sendiri, amin. Setiap orang harus bertarung untuk meraih cita-citanya dan masa depannya sendiri. Nggak bisa bergantung pada orang lain, nggak bisa bergantung pada orang tua. Bapak Ibu pernah mengalami orang tua nggak adil, orang tua pilih kasih. Tapi sekarang kenapa saudara bisa seperti sekarang ini? Karena saudara punya tanggung jawab terhadap diri sendiri. Juga itu anak-anak sekarang, anak remaja, anak kaum muda, youth. Ingat, terserah bagaimana keadaan sikap orang tuamu terhadap engkau. Engkau punya tanggung jawab sendiri terhadap hidupmu. Amin. Engkau harus bertarung, berjuang menghadapi masa depan, gak bisa mengandalkan siapapun. Nah, dalam perjuangan itulah saudara-saudara sering terjadi peristiwa yang tidak terduga. Iya, macam-macam. Harapan si bungsu berhasil kan? Tapi yang terjadi gagal. Bisa seperti itu. Dan bisa terjadi hal-hal lain yang membuat, istilah anak muda sekarang, membuat mental breakdown. Membuat putus asa, membuat kehilangan harapan, sampai pada stres dan depresi. Saudaraku, setiap orang harus bangkit. Jangan mudah menyerah dan berusaha terus berada di barisan depan. Amin. Berada terus sebagai yang terdahulu, yaitu di barisan depan. Tetapi tidak sedikit yang gagal dan tidak mau berusaha bangkit. Tidak sedikit, saudaraku. Ada yang menyerah kalah.
Dan ketika orang nggak mau bangkit dan menyerah kalah, itulah yang kemudian membuat yang terdahulu menjadi yang terakhir. Yang berada di barisan terdepan, yang start duluan, kemudian jadi paling belakang. Ya. Tidak sedikit saudaraku yang start duluan. Dalam balap mobil Formula One, saudaraku, kalau dia dapat start terdepan itu kemungkinan jadi juaranya 90%, saudaraku. Tapi kalau lengah, yang sudah start terdepan pun bisa jadi yang terakhir, bisa di belakang. Jadi saudaraku, masing-masing kita harus mempertahankan dan terus berjuang agar tidak menjadi yang terakhir. Saudara-saudara, pagi ini kita lihat pertama contoh dalam Alkitab. Alkitab memberi beberapa contoh peristiwa mengenai anak sulung dan anak bungsu yang bisa kita lihat sebagai sulung yang apa saudaraku? Sulung yang terdahulu. Dia lahir duluan. Sulung yang terdahulu. Bungsu diibaratkan yang terakhir. Ya. Tetapi kita lihat dalam Alkitab beberapa contoh, ternyata yang si bungsu ini jadi yang terdepan. Nah, kita lihat dari Alkitab mencatat pada keluarga pertama, anak Adam dan Hawa. Anak sulungnya adalah Kain. Anak bungsunya adalah Habel. Ya. Saudara-saudaraku, masalah anak sulung dan anak bungsu ternyata ada dalam keluarga. Dalam psikologi disebut masalah anak-anak itu sibling rivalry. Ya, itu ada. Tapi saya beri clue sedikit ya. Sibling rivalry itu biasanya disebabkan oleh orang tua. Ya. Saya tanya Bapak Ibu, pernah nggak bilang gini ke anaknya, kepada salah satunya, kamu tuh ya, cobalah seperti kakakmu, atau ke kakaknya, coba kamu seperti adikmu, kan dia lebih begini-begini. Pernah nggak? Jujur, yang nggak pernah punya anak tunggal. Kalian menyebabkan anak berantem. Berantemnya kapan? Saya kasih tahu saudaraku, berantemnya bisa seumur hidup. Sampai dia tua, apalagi hidupnya susah, dia akan bilang, memang mamaku, memang papaku dulu bilang begini, aku gak kayak adikku, aku gak kayak kakakmu. Seumur hidup, bahkan sampai mati. Setelah mati dia gak ingat lagi. Iya saudaraku, apalagi kalau hidupnya menderita. Kalau hidupnya senang dia akan begini, biarpun saya dulu direndahkan di rumah, gak dianggap oleh orang tua, sekarang no. Jadi saudaraku, kalimat yang saya bilang tadi, itu melukai hati anak dan membuat itu sibling rivalry berkepanjangan dalam keluarga. Dan saudara gak usah kecil hati, tapi bisa memperbaiki. Sebab itu sudah terjadi, terbentuk sejak keluarga pertama dijadikan. Dan minta ampunlah kepada Tuhan. Selesaikan itu dalam keluarga. Kejadian 4 ayat 4 dan 5. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Sampai di situ. Saudaraku, coba kita lihat. Tuhan mengindahkan, apa saudaraku? Disebut nama. Siapa? Tuhan mengindahkan Habel. Baru kemudian persembahannya. Walaupun persembahannya itu mungkin bagus, tapi Tuhan gak melihat persembahannya lebih dulu. Lihat siapa? Orangnya. Baru kemudian persembahannya. Kepada Kain juga seperti itu saudaraku. Jadi ini bukan soal persembahan atau masalah jenis persembahan atau jumlah persembahan atau korbannya. Tetapi Tuhan melihat pribadinya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korbannya. Tetapi Kain, Kain kan dibilang, tetapi Kain yang dilihat siapa? Kain.
Bukan korban Kain lebih dulu yang dilihat, tapi Kain. Nah saudaraku, walaupun Kain anak sulung yang punya hak lebih dalam keluarga, ya, punya plus-plus dalam keluarga, itu anak sulung. Tetapi saudaraku, Tuhan mengindahkan Habel. Mengapa saudaraku? Tuhan berkenan mengindahkan, berkenan kepada Habel. Kehidupan Habel berkenan kepada Tuhan. Dan inilah yang membuat Habel diindahkan. Dan inilah yang kemudian membuat Habel yang belakangan lahir menjadi terdahulu. Kita tahu karena dia lebih diperkenan Tuhan. Ya, dia lebih diperkenan Tuhan. Kemudian kita lihat juga tentang Esau dan Yakub. Siapa yang sulung? Siapa yang sulung? Esau. Nah ini cerita klasik saudaraku ya. Cerita klasik. Tidak asing lagi bagi kita. Dan ini berkaitan dengan apa saudaraku kalau ingat Esau dan Yakub? Makanan. Saya pikir saya keliru saudaraku. Karena sop kacang merahnya minggu lalu. Harusnya sekarang saya taruh di sini. Wangi gitu ya. Saudara lapar. Ya. Ya, sop kacang merah membuat segalanya berubah dalam hidup anak kembar ini. Ya, dia twin, kembar. Bahkan sampai keturunannya sampai sekarang ini bermasalah, saudaraku. Dalam Kejadian 25 ayat 29 sampai 34 saya nggak baca. Kan? Walaupun Esau yang sulung, tetapi berkat kesulungan kemudian diterima oleh Yakub. Alkitab mencatat dengan kalimat ini, saudaraku. Esau memandang ringan hak kesulungannya. Dalam ayat 34 bagian terakhir, demikian Esau memandang ringan hak kesulungan. Dari memandang ringan hak kesulungan ini, dia kehilangan semua, kehilangan berkat kesulungan. Dia bilang apa gunanya hak kesulungan kalau saya lapar? Apa gunanya hak kesulungan? Sebentar lagi saya mati kalau nggak makan. Saudaraku, bukankah itu yang terjadi dalam hidup banyak orang sekarang ini? Karena kacang merah, karena hal-hal jasmani, gak mau nahan sedikit, gak mau menderita sedikit. Apa sulitnya? Menunggu masak sebentar. Tapi ini enggak saudaraku, udah sini, ya gak guna hak kesulungan juga. Dan dari situlah kemudian saudaraku, Yakub yang mendapat berkat kesulungan. Saudara-saudaraku, Yakub yang terakhir, Yakub yang bungsu, justru dialah yang menjadi terdepan dengan menerima berkat-berkat kesulungan. Ingat itu, jangan anggap ringan perkara-perkara rohani. Ingat, jangan anggap ringan hal-hal rohani, lalu menukarnya dengan hal-hal jasmani, termasuk waktu ibadah kita itu hal rohani. Jangan tukar dengan kesenangan duniawi. Jangan terlena, karena masa pandemi kita online, kan bisa nggak ikut ibadah sekarang, Senin kan masih ada YouTube-nya dan seterusnya. Itu yang terjadi, saudaraku. Ya, kan di rumah juga ibadah. Saudaraku, kita menukar hak kesulungan dengan hal-hal duniawi dan kita enggak terima berkat. Enggak terima berkat-berkat rohani. Saudaraku, kita lihat satu gambaran lain tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Saudaraku, orang Farisi adalah tokoh terdepan dalam keagamaan dan budaya Yahudi. Orang Farisi, tokoh agama, tokoh kebudayaan dalam kalangan Yahudi. Sampai-sampai Tuhan Yesus berkata, saudaraku, tentang orang Farisi ini. Kalau kehidupan agamamu tidak lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat, kamu nggak masuk kerajaan sorga. Ya. Itu ditulis dalam Matius pasal 5 ayat 20. Kalau
hidup agamamu tidak lebih benar. Artinya mereka itu benar-benar mematuhi Taurat. Kalau kita ini sekarang sebagai orang Kristen gak lebih benar dari orang Farisi, gak masuk kerajaan sorga. Kan berat saudaraku. Tapi kita kan bilang ada anugerah, kan gitu ya. Menggampangkan. Setelah dapat anugerah, hidup kita harus lebih benar. Kita harus dipacu untuk hidup lebih benar. Taat lebih sungguh-sungguh. Supaya kita tetap berada di barisan depan. Ya. Tetapi saudaraku, ada seorang pemungut cukai yang dipersoalkan oleh orang Farisi ternyata. Nah, pemungut cukai ini kemudian Tuhan bilang, pemungut cukai itu Sakius, orang berdosa. Dekat juga orang Yahudi lain gak berani, saudaraku. Tapi Alkitab mencatat justru begini, saudaraku. Si pemungut cukai ini justru mendapat anugerah keselamatan. Ya, dapat anugerah keselamatan dalam Lukas 19 mengatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Rumah siapa? Rumah pemungut cukai, Sakius. Orang ini pun anak Abraham. Loh, yang mengaku anak Abraham itu ya orang Farisi, ahli Taurat. Mengaku dia anak Abraham. Tetapi Tuhan bilang sih untuk si pemungut cukai yang adalah orang berdosa, dia adalah anak Abraham dan keselamatan diberikan. Kepada orang Farisi, Yesus gak pernah bicara seperti itu. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudaraku, contoh-contoh ini adalah gambaran kita orang Kristen, orang percaya saat ini. Ya. Contoh-contoh yang saya ceritakan tadi adalah gambaran saya dan saudara sebagai umat Tuhan saat ini. Baik sebagai pribadi maupun sebagai umat, sebagai jemaat Tuhan. Saudara-saudaraku, anak sulung orang Farisi adalah contoh mereka yang telah menjadi Kristen sejak lama. Orang bilang sejak dari kandungan sudah Kristen. Nah, itu anak sulung tuh. Udah lama, udah karatan di gereja. Gitu ya. Sudah sekian lama jadi orang Kristen, sudah sekian lama jadi jemaat satu gereja. Dan orang-orang ini saudaraku biasanya merasa punya hak-hak istimewa di hadapan Tuhan atau di gereja. Ayo, coba koreksi diri kita masing-masing. Karena sudah merasa duluan jadi jemaat, ini di mana-mana ada, lalu merasa punya hak. Kadang-kadang ada yang merasa punya hak ngatur gereja dan ngatur pendeta lu saudaraku. Karena merasa anak sulung. Udah lama di sini. Pak pendetanya belum ada aja saya sudah jadi jemaat di sini. Bisa ya? Bisa enggak? Bisa, kalau di gereja mainstream kan bisa. Di gereja Pantekosta juga bisa. Apalagi di generasi kedua. Lah, kamu belum lahir, saya udah jadi majelis di sini. Coba, saudaraku. Bisa kan? Tapi dia merasa berhak mengatur itu, saudaraku biasanya. Nah, ingin diperlakukan istimewa, tapi enggak bertumbuh. Merasa sudah cukup rohani. Merasa sudah ini dan itu, sudah mapan rohani. Sehingga justru orang-orang seperti ini stagnan. Stagnan. Gitu. Kalau kita berhenti mungkin kita bilang gak mundur. Tapi orang lain akan melewati kita. Iya. Nah sementara itu saudaraku, si pemungut cukai, siapa si pemungut cukai? Sakius. Gambaran siapa? Gambaran petobat baru. Ya, gambaran petobat baru.
Gambaran orang Kristen yang baru percaya. Ya, gambaran jemaat-jemaat baru. Biasanya kalau ada jemaat baru, si anak sulungnya cuma lihat dari jauh. Lu ya? Gitu ya. Yang baru ini ternyata merasa tertinggal. Dia mau buru-buru, mau kejar. Jadi orang-orang seperti ini lebih setia, lebih mau berkorban. Sehingga kemudian yang tadinya stagnan disusul, dilewatin. Yang terdahulu jadi belakangan, jadi terakhir. Ya, nah, kita akan bahas sedikit tentang mengapa yang terdahulu jadi yang terakhir. Ini penting saudaraku, supaya jangan kita yang sudah terdahulu, udah duluan kita, kemudian jadi terakhir. Nah, melalui contoh yang kita bahas, marilah kita belajar jangan sampai, ya, jangan sampai kita jadi yang terakhir. Ini saudaraku, merasa haknya lebih besar, lebih unggul, iya. Ada yang suka nonton Spider-Man? Ada Paman Ben? Ya, di sini ada Paman Ben yang gemuk itu. Ya, Paman Ben di Spider-Man itu dia bilang, ingat dalam kekuatan yang besar ada tanggung jawab yang besar. Ya, ya. Remember, with great power comes great responsibility. Ya, dalam kuasa, dalam kekuatan yang besar ada tanggung jawab yang besar. Kalau saudara merasa sebagai jemaat yang sudah lebih dulu di sini, merasa punya hak lebih besar, tunjukkan apa saudaraku? Tunjukkan tanggung jawab yang besar. Jangan jadi penonton, jangan melihat orang lain saja. Tunjukkan tanggung jawab yang besar. Hak yang besar akan punya arti jika disertai dengan tanggung jawab yang besar. Bayangkan kita semua di sini, jemaat punya tanggung jawab yang besar terhadap gereja. Waduh, gereja kita akan bertumbuh lebih pesat lagi. Amin. Ya, jangan sampai kita yang sudah berada di depan, sudah terdahulu, karena enggak punya tanggung jawab, enggak menyertai hak dengan tanggung jawab yang besar, kita akan tertinggal. Hak yang besar tidak disertai dengan tanggung jawab yang besar akan sia-sia, enggak ada artinya. Jadi saudaraku, ayo jangan sampai kita jadi terakhir. Tunjukkan tanggung jawabmu, jangan haknya saja. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian kemapanan dan kenyamanan. Saudaraku, kita membutuhkan kemapanan dan kenyamanan dalam segala hal. Benar saudaraku? Tetapi jangan sampai kemapanan, kenyamanan itu membuat kita lengah dan menjadi malas dan gak setia. Ingat, Tuhan berkati sampai nyaman, sampai mapan, tapi jangan sampai kita lengah. Lalu kita jadi gak setia, kita gak sungguh-sungguh, kita jadi malas. Saudaraku, ada banyak orang dulu gak bisa berkorban karena gak punya. Saudara pernah merasakan itu, pengen korban tapi gak punya? Pernah gak saudara merasakan seperti itu? Pernah ya? Pernah. Saya pun pernah. Gitu. Wah, Tuhan berkati saya, kalau saya nanti diberkati saya akan menjadi berkat. Doa saya. Saudara berdoa begitu gak sih? Kalau enggak ya gak apa-apa saudaraku. Ya, kalau Tuhan sudah berkati saya akan nikmati sendiri. Boleh enggak? Bolehlah saudara berdoa gitu. Soal dikasih apa enggak ya enggak tahu gitu kan ya. Oke. Dulu enggak bisa korban karena enggak punya. Sekarang tidak berkorban bukan karena enggak punya. Takut ada yang berkurang. Ya, gitu ya. Takut jatah healing jadi hilang. Ya kalau korban, apalagi buat Natal kebutuhannya gede, segini aja lah. Kenapa? Takut jatah healing jadi hilang. Nggak mau merasa rugi. Saudaraku, di sini ada seorang menuliskan,
Ketika Tuhan memberkatimu secara finansial, ya, jangan hanya menaikkan standar hidupmu. Jadi boleh nggak naikkan standar? Boleh. Tapi jangan hanya naikkan standar hidupmu. Namun naikkan juga standar korbanmu. Jangan sudah diberkati, standar kehidupan naik, standar korbannya berkurang. Karena takut jatah healing jadi, saudara pasti inget ini, jatah healing jangan sampai hilang katanya gitu ya. Boleh nggak healing? Boleh. Ya, ada waktunya, ada kesempatannya. Saudaraku, waktu Tuhan berkati kita, waktu Tuhan kasih kita lebih banyak, jangan hanya menaikkan standar hidup. Naik standar hidup boleh, ya. Masa diberkati nggak boleh naik standar hidup? Bolehlah, ya. Tapi jangan sampai mengurangi, menurunkan standar korban kepada Tuhan. Justru dinaikkan. Justru dinaikkan, ya. Jangan dikurangi, saudaraku. Ya. Ya, kalau Tuhan kasih kita berkat lebih, tanggung jawab terhadap gereja juga jadi lebih. Ya. Standar tanggung jawab kita juga harus naik, ditambahkan. Saudaraku, ada lagi saudaraku, supaya kita jangan jadi yang terakhir. Yang menyebabkan kita bisa belakangan, ini saudaraku, karir meningkat. Saudara mau karir meningkat? Iyalah, mau. Di kependetaan juga ada standar-standar karir saudaraku yang bisa meningkat gitu. Nah, peningkatan karir dalam pekerjaan dicari dan diperjuangkan, diusahakan oleh siapapun. Tetapi jangan sampai lupa pada Tuhan. Ya, jangan sampai lupa pada Tuhan yang memberi semuanya itu. Marilah usahakan selalu punya waktu untuk Tuhan, secara komunitas dan secara pribadi. Usahakan. Jangan karena karir, hubungan dengan Tuhan jadi renggang. Karena pekerjaan, karena karir yang meningkat, kita lupa waktu ibadah, jam-jam ibadah lupa. Saya mungkin akan sering mengulang. Kita biasa terlena dengan zaman pandemi. Gereja bikin online, memberi keleluasaan kepada jemaat untuk tidak datang ke gereja. Tapi sekarang kan sudah, saudaraku. Seringkali ke mall bisa, ke pesta-pesta bisa. Kalau ke gereja bilangnya apa? Masih pandemi, kita online saja. Akhirnya yang seperti itu saudaraku membuat yang tadinya udah di garis depan kemudian berada di paling belakang. Nah, bagaimana supaya jadi yang terdepan? Saudaraku, enggak gampang, tetapi ini saudaraku, bersedia diproses. Ya. Bersedia diproses. Tidak ada hasil yang baik jika diperoleh secara instan. Saudara, mie instan kita suka. Enak enggak? Enak. Mana enak sih sama mie? Mana enak sih sama mie Banyumas aja? Enak mana? Sama mie Medan? Mana lebih enak? Tapi banyak orang seneng yang instan daripada yang diproses. Kenapa mie Medan, Banyumas enak? Sebelum dimakan ada satu proses yang lebih panjang. Enggak 5 menit dimakan, enggak, saudaraku. Ada proses yang lebih panjang. Artinya saudaraku, kalau kita mau tetap yang terdepan, kita harus mau diproses. Ada quotes, hasil tidak akan mengkhianati proses. Kalau prosesnya bagus, hasilnya pasti bagus. Ini mungkin beda dengan quotes ya. Kalau quotes itu di motivator bilangnya apa? Proses tidak mengkhianati, kebalik saudaraku. Hasil itu tidak mengkhianati proses. Kalau prosesnya benar, hasilnya pasti bagus. Prosesnya enggak bagus, hasilnya enggak bagus. Ya. Jadi saudaraku, ayolah bersedia diproses. Ya, diproses itu enggak
Nggak gampang saudaraku, ada hal-hal yang harus diperhatikan, dikorbankan, mungkin sakit, tapi akan mendatangkan hasil yang lebih baik daripada instan. Ya, dulu kalau ada pemimpin tiba-tiba muncul, dulu namanya pemimpin karbitan bukan instan. Ya, pisang masih hijau, dikarbit, besok bisa dijual. Ya, nggak enak lah, matang pohon lebih enak. Pisangnya mana ini? Ya, berani bayar harga, saudaraku. Untuk tetap terdepan harus berani bayar harga. Agar tetap berada di depan, saudaraku, kita harus mau bayar harga. Bayar apa, saudaraku? Bayar harganya. Nggak ada yang gratis di dunia ini, kecuali sop di gereja ini, sop kacang merah. Gitu ya. Iya, nggak ada yang gratis di dunia ini, saudaraku. Ketika diproses kita harus rela bayar harga. Korban waktu, korban tenaga, termasuk di sini saudaraku korban materi. Saudara ke gereja naik angkot bayar nggak? Untuk ke gereja aja harus bayar harga. Gitu. Tapi biasanya orang bisa bayar harga, berkorban, bisa korban materi, korban waktu, korban tenaga, korban pikiran bisa. Tetapi saudaraku kadang-kadang yang paling sulit itu adalah korban perasaan. Baper lah gitu dah. Ya baru dikhotbahin begini aja besok nggak datang ke gereja. Karena seorang lama Pak Pendeta nyinggung-nyinggung. Kan. Kalau itu mengena di hati saudara dan saudara merasa tersinggung, berarti Tuhan mau koreksi saudara dan mau perbaiki. Amin. Ya Tuhan mau perbaiki. Ya kita harus rela termasuk korban perasaan saudaraku. Supaya kita terus berada di barisan terdepan, nggak jadi yang terakhir. Lalu yang terakhir di sini saudaraku konsisten dan persisten. Ya. Yakin jalani dengan gigih, dengan semangat, konsisten, persisten, ya. Jalani dengan semangat, dengan gigih. Karena saudaraku banyak hal yang terjadi, mental breakdown, itu bisa dialami oleh siapapun. Patah semangat, ngintip terus, ya kan? Saudaraku, namun kalau kita gigih, tetap semangat, kita akan jadi yang terdepan. Apapun yang terjadi, kita harus semangat. Ya, kita harus memperjuangkan segalanya. Api semangat itu kita jaga dan terus berharap kepada Tuhan. Saudaraku, ada quotes nih. Ya. Terus, ya. Jangan berpikir untuk jadi yang terbaik. Jangan berpikir untuk jadi yang terbaik. Don't think to be the best. But start to do the best in order to be the best. Jangan berpikir untuk jadi yang terbaik, tapi lakukanlah, bertindaklah, kerjakanlah, perjuangkanlah untuk jadi yang terbaik. Jangan mikir doang. Ya. Jangan niat doang, kata orang, niat itu kan sudah bagus. Ya, niat bagus, tapi berhenti di niat, nggak ada kenyataan, ya nggak ada apa-apanya. Gitu. Kita harus perjuangkan untuk jadi yang terbaik. Kita bisa berjuang untuk jadi yang terbaik. Lawan kemalasan, lawan semua yang menghalangi, sehingga kita terus maju, kita akan jadi terdepan. Enggak dibalap orang. Ya. Saudaraku, kita bisa koreksi diri kita dan kita bisa memacu diri kita untuk tetap berada di barisan terdepan. Yang di belakang, yang terakhir, anak bungsu, gas, pol. Supaya bisa sama-sama di bagian depan. Saudara-saudaraku, mari kita datang pada Tuhan. Kita mau serahkan semua kepada Tuhan. Dan paculah dirimu untuk tetap terdepan. Amin, Tuhan memberkati.
sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh. Mari kita mau angkat tangan kita mau melayani, mau mengasihi, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Yes, amin. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Beri Roh Kudus di hati kami, membangun kembali hidup kami, sehingga kami yang sudah tertinggal bisa menjadi yang terdepan. Kami yang ada di depan bersemangat terus untuk menjaga diri, untuk tidak menjadi yang terakhir. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami. Tanpa Tuhan kami enggak sanggup, tanpa Tuhan kami enggak mampu. Tuhan, tolonglah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih biar firman-Mu menolong kami untuk terus setia sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan itu. Berkati seluruh jemaat, berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, hingga kami semua berada di barisan depan sampai kami meraih mahkota yang Tuhan janjikan, yaitu mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, memberkati korban persembahan persepuluhan anak-anak-Mu balas berlipat ganda sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan pulang, Tuhan memberkati kami baik sepanjang hari ini maupun sepanjang minggu ini, sehingga kami selalu dipelihara, diberkati dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam berbagai aktivitas kami, sehingga kami benar-benar memuliakan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam kerinduan dan cita-citanya, sehingga Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus, serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Sekian kebaktian, Tuhan Yesus memberkati.